Selamat datang kembali di Barikade Gerilya. Di tengah kekacauan Perang Dunia Kedua, Pulau Ramri menjadi kuburan hidup bagi ribuan tentara Jepang yang terkepung. Setelah berhari-hari menghadapi gempuran sekutu, mereka terpaksa mundur, bukan ke tempat aman, tapi ke dalam rawa-rawa mangrove yang penuh teror. Malam turun, menutup medan tempur dalam gelap pekat. Di sana, teror dimulai. Jeritan lirih terdengar di antara suara hutan. Satu demi satu tentara hilang, terseret ke dalam air oleh buaya air asin yang mengintai. Alam liar tak mengenal belas kasihan. Di tahun itu, Ramri bukan hanya medan perang antara dua pasukan, tapi juga panggung bagi kekuatan alam yang paling brutal. Selamat menonton dan bergabung dalam perjalanan dramatis ini. Ketika pertempuran di Pulau Ramri terjadi tahun 1945, Perang Dunia Kedua telah mencapai fase puncaknya. Di Eropa, sekutu telah berhasil mendarat di Normandia dan mulai menekan pasukan Nazi dari barat. Sementara Uni Soviet terus mendorong Jerman dari timur. Di wilayah Pasifik, Jepang yang awalnya dominan di seluruh kawasan mulai merasakan dampak dari tekanan besar-besaran pasukan sekutu. Setelah serangkaian kemenangan besar Jepang di awal perang, kini mereka berada di posisi bertahan, menghadapi serangan balik yang semakin intens dari sekutu. Strategi besar sekutu adalah menerapkan strategi island hopping, di mana mereka merebut satu demi satu pulau yang dikuasai Jepang untuk mendekatkan diri ke jantung kekaisaran Jepang. Tujuan utamanya adalah membuka jalan bagi invasi langsung ke Jepang dan memutus jalur suplai Jepang yang kritis. Setiap pulau yang berhasil direbut mengurangi kemampuan Jepang untuk mempertahankan wilayahnya dan semakin memperlembah angkatan laut serta pasukan darat mereka. Pertempuran di Pulau Ramri terjadi di akhir fase kampanye Burma, bagian dari upaya sekutu untuk mengusir Jepang dari Asia Tenggara. Setelah Jepang menginvasi Burma pada awal 1942, wilayah tersebut menjadi medan tempur sengit selama beberapa tahun berikutnya. Burma memiliki posisi strategis yang sangat penting bagi kedua belah pihak. Bagi Jepang, Burma adalah jembatan menuju India, yang merupakan salah satu pusat kekuatan utama Inggris di Asia. Dengan menguasai Burma, Jepang berharap bisa melemahkan dominasi Inggris di kawasan dan membuka jalur bagi serangan ke India. Bagi sekutu, mengusir Jepang dari Burma sangat penting. Tidak hanya untuk menjaga India dari serangan, tapi juga membuka jalur suplai ke China, sekutu utama mereka dalam perang melawan Jepang di Asia. Sejak 1944, sekutu di bawah pimpinan Lord Louis Mountbatten mulai melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut kembali wilayah yang diduduki Jepang di Burma dan sepanjang pantai Arakan. Pada pertengahan 1944, kampanye Kohima dan Impal berhasil mematahkan upaya Jepang untuk menyerang India, yang membuka jalan bagi pasukan sekutu untuk memulai serangan balasan di Burma. Pulau Ramri yang terletak di lepas pantai barat Burma diapit oleh Teluk Bengal dan berada dalam kepulauan Arakan, mempunyai peran strategis yang penting dalam kampanye ini. Pulau ini bukan hanya sekedar daratan yang kecil, melainkan pos yang berpotensi menjadi landasan untuk operasi udara dan laut sekutu di wilayah tersebut. Menguasai Ramri berarti mengendalikan jalur suplai laut Jepang dan memberikan pijakan strategis yang dapat mendukung serangan ke wilayah Burma daratan. Selain itu, pulau ini dipertimbangkan sebagai lokasi ideal untuk membangun lapangan udara yang bisa mendukung serangan sekutu ke daratan Burma, serta memperkuat jalur komunikasi antara India dan China. Pada saat itu, sekutu sangat mengandalkan jalur udara untuk membawa suplai ke tentara nasionalis China yang terus berperang melawan pasukan Jepang di China Selatan. Jalur suplai ini dikenal sebagai The Hump, melintasi Himalaya dan medan yang sangat sulit, sehingga setiap lapangan udara baru di sepanjang pantai Burma sangat berharga. Ketika sekutu mulai serangan di Arakan,
Pulau Ramrei dan Pulau Chidoba yang berdekatan dijaga oleh sekitar 1.000 tentara Jepang dari divisi ke-121. Jepang di pulau ini telah mendirikan posisi pertahanan yang kuat, terutama di pantai, untuk mencegah serangan amfibi sekutu. Pertahanan Jepang di Ramrei juga diperkuat oleh posisi artileri yang ditempatkan di dataran tinggi, memungkinkan mereka untuk menyerang kapal sekutu yang mendekat dari laut. Namun, meskipun Jepang sudah menguatkan posisi mereka, pasukan sekutu memiliki keunggulan yang signifikan dalam hal jumlah, logistik, dan dukungan udara. Serangan di Pulau Ramrei dimaksudkan sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk merebut kembali seluruh garis pantai barat Burma yang akan memungkinkan sekutu melakukan serangan lebih jauh di jantung Burma. Pasukan Inggris yang didukung oleh Angkatan Laut dan Udara memutuskan untuk melancarkan serangan frontal ke pulau tersebut pada Januari 1945. Pertempuran dimulai dengan serangan amfibi yang diluncurkan oleh pasukan Inggris dan India. Rencana serangan amfibi ini dipimpin oleh Divisi Infanteri India ke-26 yang merupakan bagian dari tentara ke-14 Inggris di bawah pimpinan Jenderal Sir William Slim. Divisi ini telah mendapatkan pengalaman tempur dalam kampanye di Burma dan menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk merebut kembali wilayah yang diduduki Jepang. Pasukan sekutu memiliki keunggulan signifikan dalam hal dukungan udara, artileri, dan kehadiran laut yang kuat yang memberikan mereka kendali penuh atas wilayah pesisir. Pada pagi hari 21 Januari 1945, armada kapal pendarat sekutu mulai mendekati garis pantai Ramrei. Armada ini terdiri dari kapal-kapal pengangkut pasukan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan tempur, kendaraan lapis baja, dan amunisi. Saat mendekati pantai, kapal-kapal perang Inggris terus memberikan tembakan artileri ke garis pertahanan Jepang, menciptakan tembok api yang dimaksudkan untuk melunakkan pertahanan musuh. Pada saat yang sama, pasukan Jepang yang bertahan di Pulau Ramrei hanya terdiri dari sekitar 1.000 hingga 1.200 prajurit. Meskipun pasukan Jepang kalah jumlah, mereka sangat termotivasi dan dikenal sebagai prajurit yang rela berjuang sampai titik darah penghabisan. Setelah pendaratan berhasil, sekutu bergerak cepat untuk mengepung pertahanan Jepang yang berada di berbagai pos pertahanan. Mereka menghadapi perlawanan sengit dari Jepang yang telah membangun jaringan bunker, parit, dan barikade. Meskipun sekutu memiliki keunggulan dalam persenjataan, posisi defensif Jepang yang tersembunyi di balik pepohonan dan vegetasi tebal membuat kemajuan mereka lebih lambat dari yang diharapkan. Hutan di Pulau Ramrei menjadi medan utama pertempuran, dengan banyaknya baku tembak di antara pepohonan rimbun dan jalur sempit. Pasukan Jepang menggunakan taktik gerilya, menyerang pasukan sekutu dari balik pohon dan semak-semak, sebelum segera mundur ke dalam kegelapan hutan. Pergerakan yang cepat dan tak terduga ini mempersulit sekutu untuk mendeteksi dan mengeliminasi pasukan Jepang dengan segera. Namun, seiring berjalannya waktu, pasukan sekutu mulai mengepung garis pertahanan Jepang dan memaksa mereka mundur ke arah bagian barat pulau. Sebuah wilayah yang terpencil yang didominasi oleh rawa-rawa yang luas. Jepang menghadapi tekanan terus-menerus dengan kekurangan suplai amunisi, makanan, dan obat-obatan yang semakin memperburuk situasi mereka. Dalam keadaan terdesak, komandan Jepang di Ramrei membuat keputusan mundur melewati rawa-rawa yang mereka anggap sebagai satu-satunya rute pelarian dari kejaran pasukan sekutu. Namun, strategi mundur ke wilayah rawa ini adalah pilihan yang penuh risiko. Jepang berharap bahwa kondisi alam yang sulit akan memperlambat pengejaran sekutu. Tapi, ini juga menempatkan mereka dalam situasi yang sangat sulit. Medan yang penuh dengan rawa, serangga berbahaya, dan keterbatasan suplai mulai menghancurkan moral dan kekuatan pasukan Jepang. Saat tentara Jepang memasuki rawa, mereka segera dihadapkan dengan kesulitan yang tak terduga. Langkah mereka semakin terhambat oleh lumpur tebal yang melumpuhkan pergerakan
membuat perjalanan yang tadinya dianggap hanya membutuhkan beberapa hari menjadi jauh lebih lama dan penuh kesulitan. Tentara yang kelelahan, tanpa suplai yang memadai, mulai menunjukkan tanda-tanda keletihan fisik yang ekstrim. Di tengah kondisi ini, musuh terbesar mereka ternyata bukan pasukan sekutu, melainkan alam itu sendiri. Hutan bakau dan rawa-rawa di Pulau Ramri menjadi perangkap mematikan. Salah satu ancaman terbesar datang dari predator paling berbahaya di kawasan tersebut, buaya air asin. Spesies buaya ini adalah salah satu yang terbesar dan paling ganas di dunia, mampu tumbuh hingga lebih dari 6 meter panjangnya, dengan kekuatan rahang yang bisa meremukkan mangsanya hanya dalam sekali gigitan. Buaya-buaya ini adalah penguasa alami di rawa-rawa Ramri, dan ketika tentara Jepang memasuki wilayah mereka menjadi mangsa yang mudah. Dengan pergerakan yang lamban dan kurangnya kemampuan bertahan di alam liar, prajurit Jepang yang tak berpengalaman di medan ini segera menjadi target utama predator tersebut. Buaya air asin sering berburu di malam hari, dan serangan buaya terjadi saat tentara Jepang mencoba beristirahat atau melintasi air dangkal di bawah kegelapan malam. Suara jeritan dan teriakan dari prajurit yang diterkam oleh buaya mulai terdengar di seluruh rawa-rawa. Bagi tentara yang menyaksikan, ketidakberdayaan mereka menjadi nyata saat mereka melihat rekan-rekan mereka hilang ke dalam air yang keruh tanpa bekas. Serangan ini menimbulkan teror yang luar biasa, menciptakan suasana horor di mana prajurit Jepang tak hanya melawan kelelahan dan penyakit, tapi juga ketakutan yang tak terhentikan akan menjadi mangsa buaya di malam berikutnya. Jika buaya adalah ancaman fisik yang langsung, maka ancaman yang tak terlihat yang sama mematikannya datang dari nyamuk pembawa penyakit. Rawa-rawa Ramri juga dikenal sebagai sarang nyamuk yang membawa malaria. Dalam waktu singkat, banyak prajurit yang mulai menunjukkan gejala malaria, termasuk demam tinggi, kelelahan, menggigil dan kejang-kejang. Kondisi kesehatan mereka yang sudah menurun akibat kekurangan makanan dan air semakin memperburuk dengan serangan penyakit ini. Selain malaria, masalah lain seperti dehidrasi dan infeksi akibat luka terbuka yang terkontaminasi air rawa menjadi faktor tambahan yang membuat situasi semakin putus asa. Setiap langkah yang diambil oleh tentara Jepang semakin memperparah kondisi mereka. Rawa-rawa yang luas dan penuh dengan vegetasi tebal membuat orientasi menjadi sulit, dan banyak prajurit yang tersesat tanpa tahu arah yang tepat untuk keluar dari mimpi buruk ini. Ketika hari-hari berlalu dan korban terus berjatuhan, semangat tempur pasukan Jepang mulai memudar. Keberanian dan kegigihan yang selama ini menjadi ciri khas prajurit Jepang dalam bertempur tak mampu menahan beban psikologis yang datang dari keganasan alam liar. Ketakutan akan serangan buaya di malam hari, ditambah dengan rasa lapar yang terus mendera, menciptakan tekanan mental yang luar biasa. Kisah tentang prajurit Jepang yang berteriak histeris di tengah malam membangunkan rekan-rekannya saat melihat bayangan buaya yang mengintai di tepi air, menjadi bagian dari legenda kelam pertempuran ini. Keadaan ini menciptakan suasana kekacauan di mana tak hanya musuh yang harus dihadapi, tapi juga ketakutan akan kematian yang tak terduga setiap saat. Beberapa tentara mulai menunjukkan tanda-tanda kehilangan harapan, tidak lagi memperhatikan perintah, dan mulai bertindak di luar nalar. Ada laporan tentang prajurit yang dalam keputusasaan mereka menyerah pada keadaan dan membiarkan diri mereka terseret ke dalam air oleh buaya, merasa tak ada lagi jalan keluar dari mimpi buruk yang sedang mereka alami. Pada akhirnya, dari sekitar 900 tentara Jepang yang memasuki rawa-rawa di Ramri, hanya segelintir yang berhasil keluar hidup-hidup. Sekitar 500 di antara mereka menyerah kepada pasukan sekutu dalam keadaan fisik dan mental yang benar-benar hancur. Sebagian besar lainnya, sekitar 400 prajurit, diperkirakan tewas di rawa-rawa, baik karena serangan buaya, penyakit, atau kelelahan. Bagi sekutu yang mengawasi pengepungan dari jarak aman, suara jeritan di malam hari, dan pemandangan buaya yang menyeret tubuh tentara Jepang
menjadi salah satu pengalaman paling mengerikan yang mereka saksikan selama perang. Para prajurit sekutu sendiri merasa lega karena tidak harus terlibat dalam pertempuran fisik langsung dengan musuh di medan yang sangat tidak bersahabat itu. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe ke kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.